Maka kita awali biasa pada pagi hari ini dengan sama-sama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhal rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh, salat hadirin yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di tempat ini, tempat yang mulia ini. Dalam keadaan kita senantiasa selalu bertakarub kepada Allah, mengamalkan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu salat pada waktunya. Pada pelaksanaan Allah, alhamdulillah Allah memberi keringanan dan mengikuti kajian rutin kita, dan Allah memberikan keistiqomahan pada kita semuanya. Amin. Kita juga senantiasa selalu mohon kepadanya, mudah-mudahan amal-amal kesan kita yang sudah kita amalkan selama ini, baik menyangkut hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama, mudah-mudahan semuanya itu juga senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam syahidiyah kepada alam yang berperadaban dengan dinul Islam. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, dia kiamah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan kajian kita. Kita sekarang sampai kepada hadis yang ke-935 dari kitab Riyadhus Shalihin kalangan Imam Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janazah walam yuzam alaina. Dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha meriwayatkan, katanya, nuhina anittibail janazah, kami para wanita dilarang mengantarkan jenazah. Walam yuzam alaina, tapi tidak dikeraskan larangan itu atas kami. Muttafaqun alaih. Salah satu kewajiban kifayah kita terhadap jenazah adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan, yaitu menguburkan. Juga termasuk hakul muslim alal muslim, ada hak muslim atas muslim yang lain itu khamsun, ada 5. Salah satunya adalah wattiba'ul janazah, mengantarkan jenazah. Nah, di dalam hadis ini dari Ummu Athiyyah, perkataan nuhina anittibail janazah, kami dilarang, itu kami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tadi itu tidak boleh, ya, tidak boleh dilakukan. Tetapi di dalam hadis ini dijelaskan kepada kita semuanya bahwa kami dilarang, nuhina, ya, kami dilarang. Artinya kaum wanita dilarang untuk mengikuti atau mengantarkan jenazah. Dalam riwayat Tabrani di dalam matanya ada kata-kata nahana Rasulullah, ya, kami dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, meskipun di dalam hadis ini disampaikan pula walam yuzam alaina, meskipun larangan itu tidak keras, ya, artinya tidak keras. Artinya dalam bahasa Jawanya itu lu HP ora usah lek kepaksane, ya itu jadi hukumnya makruh, sesuatu yang tidak disukai. Tapi dalam prakteknya memang tidak mudah untuk dapat mengamalkan ini, karena kebanyakan daripada ibu-ibu atau kaum wanita itu juga ingin, ya, untuk mengantarkan jenazah itu. Memang ada satu riwayat memang dari keterangan hadis ini bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah berteriak, ya, hanya melarang, ya, karena ada perempuan yang mengantarkan jenazah itu. Tetapi oleh Nabi kemudian sudah biarkan saja, saya begitu. Tetapi kebanyakan para ulama memandang bahwa larangan perempuan mengantar jenazah itu tetap, ya, dihukumi makruh, ya, lebih baik tidak usah saja, ya. Jadi ada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW pada suatu saat itu berada dalam satu jenazah, ya, di makam itu. Dari situ beliau melihat ada seorang wanita. Lalu Umar itu berteriak melarang wanita tersebut. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Umar, ya, biarkan sajalah wahai Umar, jadi tidak usah diteriaki untuk segera meninggalkan tempat itu. Nah, kalau kemudian ditanya kalau mengantarkan itu dalam pengertian mengantarkan jenazah tetapi tidak ikut masuk ke dalam makam itu lebih baik. Kalau terikut, ketika sudah sampai di makam, maka para wanita sebaiknya menunggu dulu di luar, ya, di luar area itu. Kalau misalnya di makam-makam tertentu itu ada juga yang masjidnya tempat menunggu, ya, karena tempat peristirahatan atau tempat istirahat lebih dulu. Nah, nanti kalau sudah tertutup rapat tubuhnya, sudah dimakamkan, baru kemudian mendatangi, itu tidak apa-apa. Ada seperti itu. Maka ada juga satu peraturan di makam-makam tertentu itu wanita tidak boleh mengantarkan sampai masuk ke dalam makam itu, menunggu, ya. Karena mereka awalnya ikut dalam perjalanan itu dari rumah atau tempat jenazah sampai ke pemakaman. Ketika sudah sampai di lokasi makam, maka di situ ada masjid atau tempat untuk menunggu, sebaiknya di situ. Dan kemudian yang bapak-bapak mengantarkan sampai ke makam dan memasukkan jenazah ke yang lainnya. Nah, baru kemudian setelah tertutup rapat tubuhnya, nah, perempuan baru ikut untuk mendoakannya. Jadi itulah yang terbaik kalau kemudian mau mengikuti atau mengantarkan jenazah itu.
Sekali lagi, meskipun hukumnya makruh, tetapi lebih baik wanita memang tidak mengantarkan sampai ke makam atau ke kubur itu. Ya memang banyak faktornya. Ya. Kadang-kadang kita ini bisa menangkap apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita secara langsung, tapi juga kadang apa dibalik larangan itu pasti ada hikmahnya. Nah, memang secara emosional, ya, wanita itu tidak tahan, ya, tidak kuat menyaksikan satu mayit ataupun jenazah itu dimasukkan ke dalam kubur, lebih-lebih itu adalah orang yang sangat dia cintai. Rata-rata itu tidak kuat. Nah, ini yang dikhawatirkan, ya. Mungkin seperti itu. Tapi juga ada yang menyatakan bahwa pada umumnya memang mengantarkan jenazah itu bersama-sama, ya, bersama-sama. Sehingga nanti kalau kemudian wanita ikut, nah itu nanti terjadi satu ikhtilaf, ya, yang percampuran, ya, laki-laki dan perempuan, ya, seperti itu. Nah, maka sebaiknya memang tidak usah ikut mengantarkan sampai ke makam. Dan diantara hikmah sebenarnya mengantarkan jenazah itu salah satunya adalah apa? Untuk mengingatkan kita bahwa suatu ketika itu kita juga akan mengalami hal yang serupa. Artinya kita sekarang mengantarkan jenazah, nah suatu ketika nanti besok kita akan diantar jenazah kita. Nah, maka ketika di makam itu seharusnya kita juga membayangkan besok kita juga akan mengalami seperti yang dialami oleh orang yang kita antarkan jenazahnya. Sehingga kalau orang kemudian ingat itu, maka akan menjadikan hatinya itu yang semula keras itu bisa bagus. Salah satu kelembutan jenazah itu, kelembutan hati seseorang itu salah satunya adalah banyak mengingat tentang al-maut atau kematian. Dibayangkan seperti itu. Dan kita menyaksikan juga bahwa orang yang kalau sudah dimakamkan dan melihat saat memasukkan, ya, jenazah itu ke dalam liang lahatnya, memang dia nggak bisa apa-apa. Menunjukkan kepada kita bahwa pada akhirnya kekayaan, jabatan, kedudukan, harta itu, ya, kalau sudah seperti itu tidak ada artinya apa-apa. Ya, manut saja. Kalau dia punya pangkat bintangnya sampai 5, katakanlah jenderal besar saja, juga tidak bisa. Orang yang punya kekayaan yang kaya raya itu pun juga tidak ada artinya apa. Kalau seandainya bisa ditukar al-maut dengan harta kekayaan itu, pasti orang yang punya harta kekayaan itu mau mengeluarkan hartanya untuk menukar. Bahkan dalam Quran itu, kalau seandainya seseorang itu mengetahui dahsyatnya azab siksaan itu dan bisa ditukar dengan harta kekayaan, meskipun dia punya harta kekayaan sepenuh bumi ini, maka dia akan melakukan asal dia tidak mendapatkan azab siksaan. Tetapi semua itu tidak bisa. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa al-maut atau kematian itu nanti akan menjumpai kepada kita, dan terakhir terhadap wajib kifayah terhadap jenazah itu adalah menguburkannya. Dan ketika kita ikut mengantarkannya, pasti kita berada dalam makam itu, maka dalam keadaan semacam itu kita juga harus membayangkan untuk merenung bahwa
suatu ketika pun kita akan mengalami hal yang serupa. Nah, kapan waktunya tidak ada seorang pun yang mengetahui. Sehingga dengan demikian akan termotivasi pada seseorang untuk kemudian semangat beramal soleh, karena dengan amal itulah nanti yang akan menemaninya ketika dia berada di alam barzakh. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, yatba'ul mayyita salasa. Ada ada tiga yang mengikuti jenazah itu. Fayajusnani wa wahidun, yang dua itu kembali dan yang satu akan setia menemaninya. Salasa itu adalah aduhu wa manu'u. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. Dan yang dua itu kembali, yaitu keluarga dan hartanya. Dan yang setia menemaninya itu adalah amalnya. Nah, kalau amalnya baik, ya, karena amal itu ada dua, amal yang baik, amal yang buruk. Kalau yang lebih dominan itu amal kebaikannya, maka dalam riwayat yang lain disebutkan, maka setiap pagi dan petang, setiap pagi dan sore itu Allah akan memperlihatkan kepada masing-masing orang itu kehidupannya besok di akhirat, di alam barzakh. Ketika di alam barzakh, setiap pagi dan petang itu Allah perlihatkan, besok kamu tempat tinggalmu di akhirat itu di tempat ini. Kalau kemudian diperlihatkan oleh Allah tempatnya di akhirat besok adalah di surga, maka dia pun akan merasakan bagaimana nikmatnya hidup di surga itu. Meskipun dia belum mendapatkan, tapi diperlihatkan sudah merasakan. Itulah yang namanya nikmat hidup. Bahasanya itu dipersekoti, diwirui tempat tinggal besok di akhirat itu disebut. Jadi orang itu kalau sudah diperlihatkan itu wes seneng rasanya, tinggal menggoni, ya, tinggal menempati. Karena apa? Karena yang lebih dominan yang dia bawa di alam barzakh itu amal kebaikannya lebih dominan, lebih kuat. Tetapi kalau sebaliknya, yang lebih dominan, lebih berat dibanding amal keburukannya, amal kejahatannya, maka Allah pun juga perlihatkan setiap pagi dan petang kehidupannya besok di akhirat. Kalau dia diperlihatkan kehidupanmu di neraka, maka dia menyaksikan betapa dahsyatnya kehidupan di neraka itu. Dan dia pun di alam barzakh itu ikut merasakan bagaimana ngerinya kehidupan di neraka itu. Dan itulah yang namanya azab kubur. Jadi inilah yang kemudian seharusnya menjadi bahan renungan kita, bahwa amal itu menjadi satu-satunya bekal, amal yang baik dan diri Allah menjadi satu-satunya bekal yang nanti akan kita bawa sampai di alam barzakh, menemani kita ila yaumil qiyamah. Fa amma man saqulat mawazinu wa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya itu lebih berat dibanding timbangan keburukannya, maka kata Allah dalam surat Al-Qari'ah itu, maka dia akan menempati kehidupan yang yaitu di surga. Dan adapun orang-orang yang timbangan keburukannya itu lebih berat dibanding timbangan kebaikannya, maka dia akan menempati tempat di akhirat. Tahukah kamu apakah apinya itu? Yaitu api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Jadi itulah yang kemudian memberikan motivasi pada kita untuk kita semangat untuk beramal. Maka salah satu amalan yang ringan diucapkan dan berat timbangannya itu adalah kalimat thayyibah,
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu bacaan yang diajarkan Rasulullah ringan diucapkan, tetapi kalau kemudian diucapkan itu timbangan kebaikan itu berat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak amalan-amalan ucapan-ucapan yang seperti itu ya, artinya ringan diucapkan tapi berat timbangan kebaikan. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah juga hal yang sangat dianjurkan untuk kita perbanyak membacanya. Dan kemudian bagus juga kita maknai, kita renungkan, kita pahami, kemudian masuk ke dalam hati kita dan kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Satu ungkapan bahwa tidak ada zat yang patut untuk diibadahi disembah kecuali hanya Allah. Nah, kemudian yang lain adalah perbanyak untuk membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu pahalanya besar sekali. Rasulullah memberikan sinyal penjelasan kepada kita bahwa ketika kita baca Quran, Allah menghitungnya pahala itu per huruf, masing-masing huruf di dalam Al-Quran yang kita baca itu mendapatkan nilai 10 kebaikannya. Jadi inilah salah satu juga yang menjadi motivasi kepada kita bahwa kalau kita ingin mempercepat timbangan kebaikan kita, ya amal kita ini salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Dan amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan pun apa saja, baik ibadah mardhah maupun ibadah amal atau ibadah mardhah daripada muamalah yang kita kerjakan, kalau kemudian amal itu kita kerjakan dengan ikhlas dan diridhoi oleh Allah, maka setiap amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah itu akan memperberat timbangan kebaikan kita. Maka bangkitkan semangat kita itu selalu berbuat baik. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan, berbuat baik kepada siapa saja, bahkan kepada makhluk ciptaan Allah pun juga dia berbuat baik, berbuat ihsan. Ya, maka inilah yang kemudian harus selalu kita ingat. Jadilah orang-orang yang senantiasa berbuat baik, meskipun kebaikan itu hanya dengan senyuman kepada sesama, kepada saudara kita, itu sudah merupakan satu sedekah. Jadi orang Islam itu orangnya itu nyenengke, pokoknya entrengan. Pokoknya kalau bertemu bergaul itu orang Islam itu seharusnya nyenengke, entrengan, lomo, nyah-nyok. Jadi orang awal orang kulit, ya, tapi lomo, pagi, ya. Pokoknya yang baik-baik itulah. Jadi sekarang memang seperti itu. Ukurannya itu adalah ukuran akhlaknya keimanan seseorang itu. Amalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Rasulullah. Orang mukmin itu yang sempurna imannya itu adalah yang paling baik apa? Akhlaknya. Amalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Maka kita selalu mohon pada Allah supaya diberi petunjuk oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang punya akhlak yang baik. Allahumma ini ahsanil akhlak, ya Allah, berilah kami petunjuk untuk mendapatkan akhlak yang baik. Wa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada kami untuk mendapatkan akhlak yang baik itu kecuali petunjuk dari Allah. Jadi inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, salah satu hadis yang mengingatkan kepada kita terhadap jenazah, yaitu khususnya para wanita yang sebaiknya tidak usah mengantarkan ke makam, tapi kalau seandainya mengantarkan tidak usah masuk ke dalam makam
itu ketika jenazah itu tertutup rapat dunia. Kalau sudah tertutup rapat dunia, nah baru kemudian kita mengikuti untuk doanya itu. Jadi pria wanita itu tidak sama, masing-masing ada dunianya sendiri-sendiri. Inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, materi kita pada pagi hari ini. Karena pada pagi hari ini konsumsinya itu sarapan, jadi ya kemudian kita cukupkan. Ya nanti kalau aktivitas sudah semangat kembali, karena sudah dari musola bersama. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup, kita akhiri bersama dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran yang telah memberikan minuman dan sarapannya, mudah-mudahan memberikan pahala yang berlipat. Amin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.